Meski dalam kegelapan, ia bisa melihat raut wajah mereka yang menampakkan kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Mungkin itu adalah ekspresi mereka pada detik-detik terakhir menghadapi maut akibat kekejaman orang yang mereka cintai. Hendra merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi di Surabaya yang juga anggota pecinta alam di perguruan tinggi itu. Ia tengah berkemas-kemas menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan ke dalam ransel tuanya. Hari ini, ia bersama 4 orang rekannya sesama anggota pecinta alam berencana hendak mendaki Gunung Welirang. Sebenarnya, bukan baru kali ini mereka mendaki gunung itu, tapi hari ini mereka akan mencoba rute baru yang belum pernah mereka tempuh sebelumnya. Setelah berpamitan kepada ibunya, Hendra memacu motornya menuju kampus di timur Surabaya. Di sana telah menanti 4 orang sahabatnya, Dedi, Sigit, Khairul, dan Erni. Erni adalah ketua rombongan dan satu-satunya wanita yang turut dalam pendakian itu. Dengan memperhitungkan waktu yang akan mereka jalani dan resikonya, mereka sengaja membawa perbekalan lebih dari biasanya. Dipimpin oleh Khairul, mereka bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kegiatan wajib yang harus dilakukan sebelum berangkat ke lokasi tujuan. Setelah segala sesuatunya sudah siap, mereka pun meninggalkan kampus dengan mengendarai 3 sepeda motor. Sepeda motor itu kemudian dititipkan di terminal dan mereka menumpang kendaraan umum untuk menuju ke arah Malang dan berganti kendaraan umum lainnya yang mendekati dusun sebagai lokasi awal menuju rute pendakian. Singkat cerita, mereka memulai perjalanan dengan jalan kaki saat matahari tepat berada di atas ubun-ubun. Beberapa rumah penduduk dan hamparan pematang sawah telah mereka lalui. Pepohonan dan semak belukar mulai menghiasi kiri kanan jalan setapak itu. Sesekali mereka berpapasan dan menyapa penduduk desa yang memikul beberapa ikat kayu di pundaknya. Makin ke atas, jalan setapak itu makin terjal. Udaranya pun makin terasa sejuk. Hal ini membuat Hendra dan kawan-kawannya makin bersemangat. Kicauan burung dan gesekan dedaunan yang dihembus angin menjadi kidung pengiring langkah mereka. Namun, cuaca yang semula cerah mendadak berubah menjadi mendung. Disusul kemudian dengan jatuhnya rintik-rintik air yang mula-mula jarang menjadi semakin deras. Hendra dan kawan-kawannya bergegas menuju ke bawah pohon yang cukup rindang. Serentak, mereka menurunkan ransel di punggung masing-masing dan mengeluarkan jas hujannya untuk kemudian dikenakan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menembus guyuran hujan dan sesekali dentuman guruh di langit yang gelap. Jalan setapak menjadi agak licin yang membuat mereka kadang terpeleset. Erni pun mengisyaratkan kepada anggotanya untuk lebih berhati-hati dalam melangkah. Ia menghentikan langkahnya saat Hendra memanggilnya dengan agak berteriak. Kita istirahat sebentar ya, perutku agak mules nih, kata Hendra. Oke, kita cari tempat yang agak lapang untuk istirahat. Perutku juga terasa lapar, tukas Erni. Beberapa meter ke depan, mereka menjumpai dataran yang lapang yang dikelilingi oleh semak belukar. Di tempat itu, mereka mendirikan sebuah tenda untuk berlindung dari siraman hujan yang tak kunjung reda. Setelah membantu memasang tenda, Hendra bergegas meninggalkan rekan-rekannya. Di belakangnya menyusul Dedi. Aku ikut, Hen,
Aku juga mau buang air kecil, kata Dedi. Mereka berdua mencari tempat yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Hen, kamu agak jauh sana biar baunya nggak menyebar kemana-mana, kata Dedi dengan nada bercanda. Henry tak menjawab. Ia pun tak ingin privasi buang hajatnya terganggu oleh orang lain. Setengah berlari, ia masuk ke hutan yang lebih dalam. Belum jauh ia melangkah, matanya melihat atap sebuah bangunan di balik rimbunan pohon. Sejenak ia merasa heran. Di hutan begini ada juga rumah ya, pikirnya. Tapi ia segera menepis keheranannya karena desakan di dalam perutnya makin kuat. Lumayan ada tempat yang nyaman untuk buang hajat. Daripada di tempat sembarangan, katanya dalam hati. Assalamualaikum, ucap Hendra. Begitu tiba di depan pintu rumah yang lebih tepat disebut gubuk itu. Kondisinya cukup memprihatinkan. Di beberapa bagian dinding dan atapnya terlihat bekas-bekas hangus. Karena tak ada yang menyahut, Hendra berjalan ke samping dan menemukan semacam bilik mandi beratapkan daun rumbia yang bersebelahan dengan gubuk itu. Tanpa pikir panjang, Hendra bergegas masuk. Begitu melihat ada kakus dan segentong air di sisi kakus, Hendra pun melepas hajatnya. Usai buang air besar, Hendra kembali ke gubuk dan berharap bertemu pemiliknya untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Saat melintas di depan jendela samping gubuk, Hendra melihat sesosok manusia di dalamnya yang agak gelap. Hendra merapatkan wajahnya ke jendela dan samar-samar ia melihat seorang wanita tengah menggendong bocah perempuan berumur sekitar 2 tahunan yang berdiri menatapnya. Maaf bu, saya baru saja pinjam kakusnya. Tadi tidak ada orang, jadi saya nyelonong saja ke dalam, ujar Hendra dengan agak tersipu malu. Tapi wanita itu tak menjawabnya. Karena terburu-buru, Hendra segera berlalu dari situ setelah mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf sekali lagi. Hujan sudah mulai berkurang, tapi jalanan yang ia lalui masih licin. Sesampainya di tenda tempat rekan-rekannya berkumpul, ada seorang laki-laki setengah baya tengah bercakap-cakap dengan Ernie dan Sigit di luar tenda. Dari seragam yang dikenakan di balik mantel hijaunya, Hendra tahu kalau laki-laki itu adalah petugas penjaga hutan seperti yang biasa ia temui saat melakukan pendakian. Sudah lega, Hen? Tanya Sigit. Hendra tersenyum sembari menjawab, Plong, untung ada kakus di sana. Kakus? Mana ada kakus di tengah hutan begini? Oh ya Pak, ini Hendra, anggota tim saya. Hen, kenalkan ini Pak Toyib, pengawas hutan ini, kata Ernie sambil memperkenalkan Hendra kepada petugas itu. Maksudku ada rumah di sana dan aku numpang di toiletnya, ujar Hendra. Maksudnya Hendra, rumah gubuk di dalam hutan itu, sela Pak Toyib. Iya Pak, tadi saya kira kosong, tapi setelah selesai buang air, saya baru bertemu dengan penghuninya, jawab Hendra. Penghuninya? Tanya Pak Toyib dengan dahi mengernyit. Memangnya Hendra bertemu siapa di sana? Seorang wanita dan anaknya. Benarkah? Sekali lagi petugas itu bertanya, seakan tak percaya dengan jawaban Hendra. Betul Pak, kenapa? Bapak kenal dengan mereka? Hendra menatap Pak Toyib dengan wajah penasaran. Pak Toyib terdiam sesaat. Hendra berpandangan dengan Ernie. Petugas bermantel kuning itu memalingkan wajahnya ke arah hutan di mana gubuk itu berada. Apakah Hendra sempat bertatap muka dan bicara dengan mereka? Iya Pak,
tapi mereka tak menjawab. Mereka diam saja di dalam gubuk yang agak gelap itu. Mungkin mereka takut kepada saya. Bapak kenal dengan mereka? Jawab Hendra sambil mengulangi pertanyaannya. Saya kenal baik dengan mereka. Namanya Misnah dan anaknya itu Ratri. Pak Toyib menjawab dengan suara lirih. Kalau begitu, tolong sampaikan maaf saya kepada Bu Miss. Pak Toyib memotong ucapan Hendra. Tapi itu dulu. Sebelum mereka tewas terbakar di dalam gubuknya sekitar 1 bulan yang lalu. Wajah Pak Toyib menegang. Ernie, Sigit, dan Hendra terbelalak kaget. Jadi mereka? Bibir Hendra gemetar. Ya, mereka sudah mati. Saat kami periksa, pintu gubuk mereka dalam keadaan terkunci. Dan Yanto, suami dari Misna, hingga kini tak pernah menampakkan batang hidungnya. Polisi menduga Yanto sengaja membakar gubuknya agar anak dan istrinya itu meninggal. Kejam sekali. Yanto pastilah orang gila. Mana ada orang waras yang membunuh keluarganya sendiri? Tukas Ernie dengan nada emosi. Konon kabarnya, Yanto mendengar isu di kalangan penduduk sini kalau Misna berselingkuh dengan seorang pedagang sayur dari Blitar. Dan anaknya itu diisukan hasil perselingkuhan itu. Tadinya Yanto tidak percaya, tapi ya namanya juga manusia, sangat mudah dirasuki iblis. Mungkin karena itu Yanto menjadi kalap. Hendra menundukkan kepalanya. Tubuhnya gemetar dan jantungnya berdegup kencang. Masih jelas di pelupuk matanya tatapan wanita dan bocah perempuan itu dalam gubuk. Meski dalam kegelapan, ia bisa melihat raut wajah mereka yang menampak kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Mungkin itu ekspresi mereka pada detik-detik terakhir menghadapi maut akibat kekejaman orang yang mereka cintai. Dan Hendra tak akan pernah bisa melupakan ekspresi itu, setidaknya dalam waktu dekat ini. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan dan mencoba melupakan kejadian yang Hendra alami. Dalam perjalanan, semua terdiam, namun mereka tidak boleh lupa akan tujuan mereka, yaitu puncak Gunung Welirang.